Di zaman sekarang ini, semua dapat dilakukan dengan komputer. Hampir semua orang di seluruh dunia mengenal komputer, dan sudah banyak pula orang yang menggunakan komputer. Apalagi sekarang sudah banyak HP, modem yang bisa digunakan untuk internet. Jadi komputer akan sangat bermanfaat apabila digunakan untuk hal-hal yang positif. Selain menambah pengetahuan dan wawasan, kita juga dapat berkreativitas melalui komputer. Maka komputer sangat membantu sekali dalam kehidupan manusia. Berbagai manfaat komputer antara lain di bidang pendidikan, bidang industri, bidang kedokteran, bidang militer, bidang pemerintahan, dan bidang perdagangan dan lain-lain. Maka tentunya kita harus mengetahui apa itu sih komputer. Maka untuk memahami apa itu komputer, hardware komputer, kita simak video berikut ini. Hai anak-anak yang terkasih, selamat pagi, salam sehat, tetap semangat dalam pembelajaran online. Untuk materi kali ini, saya akan menjelaskan yaitu mengenai hardware komputer. Ya. Dinamakan hardware, hard itu keras, ya. Hardware jadi perangkat keras. Nah, perangkat keras komputer, tentunya saya rasa kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya komputer atau laptop, ya. Nah, kalian sering gunakan. Tentunya fungsinya juga kalian sudah banyak yang mengetahui, ya, fungsi dari komputer. Tetapi definisi daripada komputer atau hardware komputer itu apa sih? Menurut kalian? Ya. Oke, hardware komputer adalah seperangkat peralatan elektronik yang mampu bekerja secara terorganisasi dan terintegrasi dalam proses pengolahan data. Itu yang dinamakan dengan hardware komputer. Kenapa dinamakan seperangkat? Karena komputer ini kalau kalian perhatikan, dia tidak hanya terdiri dari satu alat, tetapi terdiri dari beberapa alat, ya. Makanya dinamakan dengan seperangkat, ya. Jadi antara alat yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan terintegrasi. Terintegrasi itu menyatu dalam proses pengolahan data. Itu yang dinamakan dengan definisi atau pengertian dari komputer. Nah, untuk komputer itu sendiri dikelompokkan menjadi 3 bagian, maaf, 4 bagian, ya, menjadi 4 bagian, yaitu ada perangkat hardware komputer sebagai alat input, yang kedua hardware komputer sebagai alat proses, yang ketiga yaitu hardware komputer sebagai alat output, dan yang keempat adalah hardware komputer sebagai media penyimpanan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian tersebut. Untuk bagian perangkat alat input, ya, maka fungsinya adalah alat input, yaitu untuk memasukkan data atau perintah yang nantinya akan diolah oleh alat yang namanya pemroses, ya. Jadi untuk alat input itu
alat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah. Nah, contoh untuk alat input ya adalah yang pertama adalah keyboard. Fungsi dari keyboard adalah untuk mengetikkan data ya, untuk mengetikkan data. Kemudian ada lagi mouse. Mouse adalah fungsinya untuk menggerakkan pointer atau menjalankan perintah ya pada saat kita mengklik atau menekan tombol kiri pada mouse. Alat input yang ketiga yaitu berupa scanner. Scanner fungsinya adalah untuk memindai data ya, memindai data ke dalam bentuk digital. Itu yang dinamakan dengan scanner. Lalu alat input yang lain bisa juga kita menggunakan kamera ya. Kamera juga dimasukkan ke dalam kelompok input karena dia fungsinya mengambil gambar ya. Lalu kita bisa masukkan ke dalam komputer ya. Kamera ya. Berikutnya lagi, kira-kira apa alat input? Yaitu mikrofon. Mikrofon digunakan untuk memasukkan suara. Nah, itu contoh-contoh dari alat input. Selanjutnya dari alat input tadi akan diolah oleh alat proses. Alat proses ini fungsinya untuk memproses data yang telah diberikan tadi oleh alat input. Nah, contoh alat proses yaitu CPU. CPU kepanjangan dari Central Processing Unit, yaitu unit pengolah data ya, Central Processing Unit. Nah, di dalam Central Processing Unit itu ada beberapa komponen ya, ada beberapa komponen antara lain yaitu motherboard ya. Motherboard, fungsi dari motherboard adalah untuk menempatkan yaitu komponen-komponen yang terdapat di dalam CPU sebagai tumpuan atau tempat untuk meletakkan komponen-komponen yang ada di CPU. Kemudian ada yang dinamakan dengan prosesor ya. Prosesor fungsinya adalah sebagai otak dari komputer ya. Otaknya komputer itu terletak di prosesor. Jadi fungsinya prosesor untuk mengolah data atau memproses data, itu yang disebut prosesor.